Ya, seperti biasa di segmen ini kita kehadiran yang membacakan ayat suci Al-Quran. Insya Allah soleh, insya Allah Qurani. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu kesehatan itu yang penting ya. Dan langsung saja pemirsa kita panggilkan Cak Nur. Cak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping. Nah, gitu ya tadi. Saya dengar tadi Wilujeng Sumping. Apa lagi? Sampurasun. Subhanallah. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Silahkan duduk. Ayub sehat nggak? Ayub sehat. Cak Ayub sehat. Penting itu supaya bisa baca. Tapi yang lebih penting juga, ya memang harus sehat jasmani, rohani. Amin. Yang sehat ini batin kita harusnya, Cak Nur nih. Iya. Ya. Nah ini kita harus Batin itu asah penting. ini. Iya. Iya. Supaya tahu al-aruf itu apa. Betul. Itu dari batin dulu. Karena selama ini kebanyakan itu masyarakat taunya bahwa ada neraka, surga, ada al-aruf. Iya, dan tanpa disadari kadang-kadang ibadah kita hanya artifisial saja. Iya. Yang terlihat di fisik, Iya. tapi sebenarnya batin kita belum nyampe itu. Ya, saya jadi hubungannya dengan sesuatu yang tidak kafah, yang tidak total. Tadi seperti yang Kiai Muli sampaikan, bahwa sebenarnya kita nih hidup, kita dihormati oleh orang lain, kita dihargai oleh tetangga segala macam. Ini karena Allah menutup aib kita ya, Cak Nur. Bayangkan kalau Allah buka semua aib kita bukan hamba Allah yang total. Waduh, bagaimana itu? Oke, kita kembali ke tema kita. Dan seperti apa sebenarnya jalan untuk kita bisa sampai ke Al-A'raf itu? Wah, ini nggak main-main ini. Nggak main-main, harus kita bahas ini. Karena istilah baru bagi saya juga, al-aruf itu apa? Wah, Cak Nur kalau udah semangat begini udah pasti nggak mau duduk ini. Nggak mau duduk. Iya, jadi memang ini juga mengajarkan bahwa jangan keasikan duduk. Iya. Ngantuk, gitu. Ngantuk dan juga ya harus mau lengser. Iya. Hati-hati. Kalau sudah duduk tuh lengser nanti. Memang kita harus berdiri pemirsa. Harus semangat. Kan? Apalagi kita bahas al-araf lagi. Iya. Oke. Jangan main-main ini. Sebenarnya apa sih al-araf itu dan seperti apa sih tempatnya? Tuh. Pemirsa di rumah, banyak orang mengetahui bahwa kalau orang jahat masuk neraka. Orang baik masuk surga. Orang bijak, wah jadi orang baik aja. Ngapain jadi orang bijak kalau sama-sama surga? Nah, disinilah perlunya. Memang pemirsa, antara kita mendapat cerita dari orang, katanya, menurut, itu tidak seperti kita baca sendiri. Kalau di Al-Quran sesungguhnya Allah berfirman. Maka kadang-kadang kita terlepaskan dari pemikiran, katanya, pokoknya, atau menurut. Tapi kalau sesungguhnya, bisa-bisa nanti katanya tuh kalah dengan sesungguhnya. Karena apa? Baca langsung. Coba Mas Ayub baca surat 7 ayat 46 sampai 49. Bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yadma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Dan orang-orang yang di atas A'raf. Ya, lanjut. Lagi.
Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu tuh, tahan, sabar. Ulang lagi, dengerin pemirsa di rumah. Coba lagi. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Ada batas di atasnya nih. Terus? Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu. Tuh. Jadi pemirsa, baik yang di rumah maupun di studio, ternyata fasilitas itu ada 3. Yang jahat masuk Neraka. Yang jahat masuk Neraka. Yang baik masuk surga. Lalu yang di atas tadi? Coba ulang lagi. Dan di antara keduanya, surga dan neraka, penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu. Jadi, dengan tanda-tanda mereka. Artinya di atas A'raf itu ada gitu loh, orang di atas itu ya yang mengenal dari dua golongan ini. Begitu ngeliat kanan surga tuh, kiri neraka, dia tahu tuh. Kalau yang di surga doang nggak tahu di neraka yang mana. Jadi Al-Araf itu bukan surga yang tertinggi ya? Bukan ya memang surga. Tempat tertinggi atau surga tertinggi apalah semuanya. Bukan surga. Bahwa di sana punya fasilitas dan mengetahui dua-duanya. VVIP lah. VVIP. Waduh. Jadi begitu saya ngeliat, itu kan misalnya nih, saya di Al-Araf nih kan, misalnya kan, aku lihat tuh Cak Saru di surga tuh. Aku lihat Ayub di neraka, begitu. Jadi saya bisa ngeliat dua-duanya, begitulah kira-kira pemahamannya seperti itu lah kira-kira. Bisa ngeliat dibayangin begitu tuh yang ibu-ibu di Cibinong tuh yang suka ngegosip tuh. Kelihatan. Itu. Enggak, semuanya ini kita penghuni surga, amin. Itu, lihat kanan tuh kan. Ya. Iya. Ibu-ibu, ya kan? Iya. Kiri Ayub lagi ke kiri. Jadi di atas Arab itu tahu Kak, dua-duanya. Iya. Lanjut Mas Ayub, lanjut. Dan mereka menyeru penduduk surga. Assalamualaikum. Yang surga, assalamualaikum. Gitu. Terus mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Terus? Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, terus mereka berkata yang di Al-Araf itu, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Jadi yang di neraka yang zalim. Terus? Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, dengerin, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Tahan. Jadi ibu yang di Al-Araf itu ketika ngeliat kanan, ayo monggo gitu, mempersilahkan. Begitu ngeliat kiri, ya, ngeliat tadi Mas Ayub, rasain lo karena sombong lo, gitu lah kira. Sambil nyanyi dangdut lagi ya. Gitu lah. Jadi tahu, ya, ini guyon, jangan diambil beneran. Artinya yang di Al-Araf itu tahu dua-duanya, pemirsa yang di rumah. Kanan tahu, tuh rombongan Sahrul Gunawan. Kiri rombongannya Ayub dan Dodi, ya kan? Gitu. Jadi mereka tahu. Maka Al-Araf ini tempat tertinggi yang mengetahui di antara keduanya. Neraka dia tahu siapa-siapa absennya. Surga juga tahu. Nah berarti kalau orang jahat masuk apa? Neraka. Orang baik surga. Orang bijak Al-Araf. Araf. Ulang lagi tadi. Orang jahat masuk neraka.
Ini orang jahat loh, masih keliru surga, coba bayangin. Orang jahat masuk neraka. Orang baik masuk surga. Orang bijak? Kalau orang bijak masuk surga, sama dong orang baik. Udah jadi orang baik aja. Padahal emang orang baik sama orang bijak bagus mana sih, Cak Ayub? Bagus bijak lah. Bijak. Ayo, bagus mana baik sama bijak? Hah? Bijak. Gimana contohnya orang bijak sama orang baik? Hah? Kalau bijak, bijaksana dan juga bijak sini. Ntar kita bahas. Kita bahas. Ya, baik. Jadi memang ada golongan-golongannya ya, Cak Nur ya. Oke, baik. Kita akan bahas mengenai hal ini ya, mengenai surga, neraka, Al-A'raf tadi ya. Dan bagaimana sih sebenarnya cara-caranya untuk mencapai ke sana? Betul. Nantikan kami sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di TVRI dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. Betul sekali. Ya, masih membahas mengenai Al-A'raf ini. Ya. Baik, Cak Nur. Bagaimana ini? Ini kita masih bingung nih antara yang baik, yang bijak, terus yang di tengah-tengah ini seperti apa? Apakah golongan yang di tengah ini yang sangat-sangat spesial dan bisa bertemu dengan Rasulullah? Apakah penghuni surga juga akan dipertemukan bersama Rasulullah? Atau bagaimana? Nah, Al-A'raf. Makanya ada surat Al-A'raf. Itu tempat tertinggi yang mengetahui dari dua golongan, surga dan neraka, yang ciri-cirinya pun tahu. Berarti di Al-A'raf ini betul-betul mengerti apa yang di dalamnya dan kelakuan sebelumnya. Itu seperti Cak Saru sering guyon gini, kemudian sodakonya kenceng, sholatnya Amin, kenceng, ya Allah. ya kan? Amin ya Rabb. Tidak menyakitin orang, Amin. ya kan? Nah, begitu sama-sama mati, ya kan? Ternyata aku lebih bijak. Ya udah surga aja loh. Gua liatin tuh Sarul, iya mau orang baik. Itu. Yang di Al-A'raf itu bisa menarik penghuni surga nggak? Itu persoalannya. Pernah dengar syafaat nggak? Syafaat Rasulullah ya? Iya di Pertolongan. mana? Di mana syafaatnya? Ayo. Kalau di Al-A'raf kan tahu mana yang gitu kan? Oh, berarti golongan sedikit ya artinya Nggak dibanding. banyak di Al-A'raf itu, sedikit sekali orang yang bijak. Kalau yang baik surga, yang bijak Al-A'raf, yang jahat di neraka. Apa sih bedanya bijak sama baik? Ini yang penting ini. Nih yang baik ya. Surat 16 126. Itu baik tuh. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tahan, ulang lagi, dengerin pemirsa di rumah. Jika kamu balas boleh sama, ditempeleng, nempeleng aja Pak, baca. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tuh, sama boleh. Terus? Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, jadi sama-sama nyubit 0-0 itu baik baru. Tapi kalau saya main dijubit sekali, nyubit 2 kali, jahat. Oke. Ini nyubit, ya nggak dibalas, oke, dimaafin. Wah, itu orang bijak itu. Ya, satu. Pernah dengar Rasulullah diludahin oleh musuhnya? Ya. Berapa kali? Sekali diludahin, didiemin, ya kan? Senyum. 2 kali, senyum. 3 kali, habis ngeludahin, orang itu nggak ada yang ngeludahin. Di mana yang ngeludahin gua setiap hari ini ya? Dicariin sama dia. Ternyata sakit dia. Didatengin ke rumah sakit. Wow, itu orang bijak gitu tuh. Tidak hanya sekedar biasa,
Tidak sekedar baik, bijaksana. Bijaksana dan juga bijak sini. Ngomong-ngomong, nulis gak ini? Ih, kalau nggak nulis, Pak, nulis ya? Iya, karena kadang-kadang yang nulis saja, apalagi? Alhamdulillah tulis. Bijak sama baik beda. Al-A'raf sama surga beda. Oke. Nah, nih bedanya orang baik, orang bijak. Bijak itu lentur sekali, tapi tidak di dalam aturan. Di dalam aturan bijak, wah bahaya. Contoh, nih pedagang kaki lima nggak boleh lewat. Aturannya udah, itu loh, udah dikasih batas dari sini ke sini nggak boleh lewat, gitu kan? Mentang-mentang Cak Sarul punya saudara, ya nggak? Diberikan kebijakan, boleh ngelanggar, wah yang lain ikut ngelanggar. Jadi kebijakan itu jangan diartikan dalam aturan, dia di luar. Itu contoh surat 83 1-3. Oh. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Siapa yang curang? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi. Terus? Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, itu namanya apa? Curang. Curang tuh gini. Cak Sarul jual mangga ke saya. Oke. 5.000, isinya 10. Oke. Isinya 10. Ya. Aku mintanya 11. Curang nih aku. Atau udah sepakat 10, saya main ngasih 9. Curang. Berarti kita bermain dalam aturan. Beda halnya Cak Sarul ngasih 10. Tapi Cak Nur karena saya main jauh nih, gua tambahin 1. Bonus. Itu bijak namanya. Jadi kebijakan itu di luar aturan. Nah, selama ini kebijakan dipakai dalam aturan, Dimasukkan aturan. itu yang bahaya. Itu bukan bijak pemirsa, dia ngelanggar aturan, baik yang ngasih maupun yang minta. Nggak boleh, aturan-aturan aja. Di luar itu baru boleh ada sebuah kebijakan, bijaksana, bijak sini. Nah, berarti dia di luar atau di atas orang baik. Contoh lagi, bedanya bijak dengan baik. Mbak siapa namanya? Maria. Mbak Siti Mariam punya seorang anak. Oke. Malam-malam ngerjain PR 10 soal. Oke. Ternyata salah 7. Paginya Mbak Mariam marah-marah ke anak. Kamu ini gitu loh. Salah 7 ya? Gitu. Bener gak dia? Salah. Ih bener lah, emang salah 7 kok. Nih dengerin pertanyaannya. Ini ngantuk apa ngantuk ini? Ini dengerin pertanyaannya. Mbak Mariam punya anak, ya, ngerjain PR 10 soal. Ternyata dilihat salah 7. Paginya anak dipanggil, sini kamu salah 7 ya? Bener nggak Bu Mariam? Bener dia memang dicek salah 7. Oke, bapaknya nggak lama dikit, opo iki, gitu kan? Opo nak? Ini lho Pak, gitu kan anak gitu. Oh alhamdulillah, kamu sudah bener 3, mudah-mudahan nanti berempat. Yang baik yang mana, yang bijak yang mana? Gitu. Baik nggak beliau? Baik. Menunjukkan yang salah-salah, bener-bener. Oke. Tapi si bapak bijak dalam bahasanya. Waduh bagus, sudah bener 3 kamu, mudah-mudahan besok 4. Saja lagi. Jadi bijak sama baik beda nggak? Beda. Maka yang baik masuk apa? Surga. Yang jahat? Neraka. Yang bijak? Al-A'raf. Hah? Yang bener nih. Jadi sampean panjenengan semua ingin baik apa bijak? Bijak. Oh,
begitu tuh. Beda sekarang, bukannya baik. Bijak, contoh nih bijak. 41 ayat 34, baca. 41 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Terus? Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Terus? Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia ada bermusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Tuh, ini baik apa bijak? Bijak. Gitu loh. Salah dengan salah pun boleh harusnya. Tuh, 5:45. Ayo, salah nggak salah nggak boleh. Ayo, coba. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya dengerin. Bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Tuh, jiwa dibalas dengan jiwa. Terus? Mata dengan mata. Mata dengan mata. Terus? Hidung dengan hidung. Hidung dengan hidung. Terus? Telinga dengan telinga. Telinga dengan telinga. Gigi dengan gigi. Gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada kisosnya. Dan luka-luka pun ada Kisosnya. Kisos itu apa? Pembalasan sebanding. Kalau ditabok pipi kanan, tabok juga dia pipi kanan, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ditabok sama bapak yang enggak, tabok aja lagi gitu. Ya, Kisos. Ya, kisos. Nggak apa-apa. Terus? Barang siapa dengerin, yang melepaskan hak kisosnya, barang siapa yang melepaskan hak kisos nggak bales, memaafkan, terus maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. tuh gitu. Jadi orang-orang yang hari ini ya difitnah Mbak Marian, difitnah Mbak Umi misalnya, ya udah maafin aja. Ya, kisosnya boleh juga balas fitnah, ya kan? 1 lawan 1. Nah, kemudian misalnya Cak Sarul nih lagi nginjek kakinya Cak Ayub, ya, oke, Cak Ayub balas, ya, itu bukan orang bijak namanya, belum bijak, masih baik. Iya. Jadi bijak itu lebih baik dari yang baik. lebih baik dari yang baik. Itu bijak. Tetapi tetap di luar aturan. Oke. Nah, kalau 10 mangga ya 10 aturannya. Bahwa ada kebijakan Cak Sarul nambah 1, itu di luar aturan. Yang bahaya ini gitu loh. Ya. Harus 10 ya dealnya. Saya minta 12. Dengan cara Cak Sarul minta kebijakan dong. Oh, itu nggak bisa. Mas Sarul sama saya sudah melanggar aturan atas kesepakatan itu. Tetapi bahwa di luar itu ada sebuah kebijakan karena titik-titik dan sebagainya boleh. Maka kebijakan itu di luar aturan. Jangan di dalam aturan kemudian diminta kebijakan. Itu sama-sama melanggar namanya. Paham? Ya. Paham Ibu? Berarti si bijak sama si baik lebih bagus mana? Jadi si ibu sama si bapak sama Mbak Mariam bagus mana? Iyalah, bagi anak, aduh bapakku lebih bagus ya. Aku sudah usaha mati-matian tetap aku masih salah 7. Tapi bapakku bilang diambil benernya. Gitu. Emakku ngambil salahnya. Tapi bener nggak? Bener. Maka berucaplah yang bijak. Tidak sekedar baik. Bersikaplah yang bijak, tidak sekedar baik, apalagi jahat. Surat 25 ayat 63. Nah, ini baru disebut oleh Allah, ini hambaku nih, gitu loh. Monggo. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah, definisi hamba Tuhan yang penyayang itu ialah apa definisinya? Ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Terus? Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.
Apabila orang jahil menyapa mereka, saya main diusilin, tetap kita balas dengan baik. Itu yang bijak. Maka Rasulullah juga sering melakukan seperti ini. Contohnya surat 3:159 itu contohnya. Ya, orang bijak. Monggo. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tahan. Nanti kita bahas. Iya. Kita bahas di sini. Baik, kita akan bahas mengenai ayat ini. Ya. Pasti pemirsa juga penasaran ya seperti apakah di balik ayat ini. Nantikan kami sesaat lagi tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. Betul sekali. Kita lanjutkan ayat tadi, Cak Nur. Ya. Contoh bijak. Coba Mas Ayu. Maka disebabkan rahmat Allah, rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Terus? Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi kalau kita kasar, keras, mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Contoh, misalnya ada anak-anak lagi mabuk-mabukan, terus kita gimana? Sikap kita? Langsung kita uber-uber, kita gebukin, atau kita harus bijak? Bijak. Kita datengin, weh, pada minum nih. Itu ya kan. Nah, ini ada duit nih ya untuk beli vitamin. Gitu loh. Siapa tahu beli vitamin nanti kamu makin sehat. Kita datengin, kita ajak ngobrol. Kenapa? Belum tentu dia ini mengerti. Bisa jadi karena ketidakpahamannya sehingga dia melakukan sesuatu. Contoh lagi, kita ketemu orang yang suka korup misalnya. Ya kan, korupsi itu ya korupsi. Kalau ketemu orang-orang suka korupsi, kira-kira kita ikut apa gimana? Kita ikut apa kita gimana caranya supaya bijak? Paling kita ngomong bagi paro dong gitu. Itu enggak ya. Kalau itu nanti ke golongan yang kurang beruntung nantinya ya. Kita ajak bicara bahwa ini terkesan korupsi ini kayak enteng, tapi jangan salah pemirsa, akibat korupsi nanti anak-anak kita pendidikannya kurang karena ada dana pendidikan yang diambil sehingga merusak generasi kita ke belakang dan sebagainya. Kita ajak bicara gitu dengan arif. Gitu. Berarti kita boleh nggak kumpul maling? Boleh. Tapi jangan berbuat maling. Nah, itu maksud saya. Jadi boleh nggak kumpul maling? Boleh. Yang tidak boleh? Ikut maling, ikut nyolong. Misalnya nih, ya ada seseorang lagi kesulitan sehingga nyuri ayam untuk bayar sekolah anaknya. Kita datengin, ya kita datengin. Kira-kira kita marahin, kita gebukin, atau kita ajak dialog. Iya, ditanya. Siapa tahu memang ternyata dia butuh banget, bahwa dia salah. Ya, harus dihukum. Gitu loh. Harus dihukum. Salah kok. Bukan kita kemudian bijak lalu kemudian bebasin dia dari hukuman, bukan itu. Tapi boleh nggak ketika dia dihukum, anaknya kita bantu, ya kita bantu untuk melanjutin sekolahnya, boleh nggak? Pada waktu kita dialog sama maling, lagi kumpul siapa? Kumpul maling. Jadi boleh nggak kumpul maling? Boleh. Ya nggak boleh? Maling. Ikut maling. Nah gitu, paham? Nah, termasuk misalnya kita kumpul yang lain, ya tunawisma dan sebagainya, kita ajak bicara, ya. Nah, kita boleh nggak kumpul sama tunawisma? Itu. Oke, ya termasuk dalam pergaulan kita sehari-hari dengan teman-teman itu kan. Bukan kok, saya nggak ditanya sih, boleh nggak kumpul PSK? PSK? Boleh sih, Cak Nur. Asal bisa memberikan inspirasi yang baik. Orang bukan dia? Orang. Perlu pembelajaran nggak? Perlu. Kasihan nggak dia? Siapa tahu dia nggak tahu, ya kan?
Kita kumpul, kita tolong, kita berikan keterampilan dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Jadi boleh nggak kumpul dia? Boleh Cak Nur. Yang nggak boleh? Awalnya pasti dia. Yang nggak boleh? Nah gitu. Iya. Iya walaupun dia pasti awalnya akan bilang, wah pelanggan baru nih. Tapi ternyata Cak Nur bisa memberikan pengajaran, bisa bertausiah, sehingga bisa mengajak kepada kebaikan. Gitu. Saya mau nurusin dikit boleh nggak? Dikit aja. Boleh ya? Boleh ya? Silakan Cak Nur. Saya dakwah ke masjid boleh nggak? Boleh. Boleh. Ketemu orang baik. Kan di masjid baik-baik. Ketemu orang nggak baik boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Benar. Jadi saya baik apa bijak? Bijak. Jadi apa bedanya baik sama bijak? Kalau baik sering kumpul dan senang berkumpul dengan orang baik. Kalau orang bijak Sama siapa aja? kumpul dengan yang baik dan juga dengan yang tidak baik, karena tujuannya untuk mengentaskan mereka dari sebuah ketidaktahuan. Gitu. Jadi bijak sama baik bagus mana? Bijak Cak Nur. Masa fasilitasnya sama? Oh, iya. Nah, gitu. Ayo silakan kalau mau nanya. Ya, nanti kita akan kasih kesempatan. Nah, untuk pemirsa juga silakan bisa bertanya ya untuk mengirimkan. Ini kayaknya bingung di antara bijak sama baik dah ini. Iya. Coba jalan lagi. Iya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jadi orang bijak. Baik, para pemirsa. Bukan dari intonasi, bukan dari gaya, tapi dari pembuktian kalau yang namanya bijak ya di tempat di Al-Araf. Nah, pemirsa silakan untuk mengirimkan pertanyaan kepada Cak Nur bisa melalui email di serambi_islami@tvri.go.id atau mention Twitter @serambi_islami. Baik, sekarang kita ke penonton di studio. Silakan yang mana dulu ya? Sebelah kanan dulu, silakan. Ya, ayo. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi dari Majelis Zikir Ar-Raudah Grogol. Amin. Seperti yang Bapak Ustadz uraikan tadi, bahwa kita manusia dibagi dengan 3 golongan, golongan jahat, baik, dan bijaksana. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita untuk menekan atau berusaha supaya jadi dari baik menjadi bijaksana? Karena godaan-godaan atau bisikan-bisikan untuk menahan itu, apa rahasianya? Bagaimana caranya? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke sebelah kiri kita dulu biar langsung. Silakan yang bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aja Siti Maryam dari Majlis Taklim Al-Haban, Perumahan Nanggewer Indah. Kalau nggak salah daerah ini ya? Ya. Daerah Cibinong ya? Oke. Kabupaten Bogor. Monggo, mangga. Tadi dikatakan bahwa orang baik ada di surga, orang jahat ada di neraka, dan orang baik ada orang di bijak. Orang bijak ada di Al-Araf. Di Al-Araf tadi ya. Dan saya mau tanyakan ini ayat kembali, surat ke-9 ayat yang ke 35 ini tolong jelaskan sejelas-jelasnya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yukhma 'alaiha finnari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa juhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuku bima kuntum tastaknizun. Soal perhiasan ya. Soal perhiasan ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, bagaimana untuk menjadi orang bijak? Bijaksana itu buahnya. Sekali lagi pemirsa di rumah, bijaksana itu buah dari kesabaran seseorang. Coba lagi 16:126 ya. Buahnya jadi orang bijak kalau berlatih menjadi orang sabar. Siapa? Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama.
dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Terus? Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi ditapuk pipi kanan boleh napuk pipi kanan. Kanan ya kanan juga. Kalau kanan kisos ya, gigi hidung gitu tuh ya. Ditapuk kanan ya kanan, jangan kiri. Itu boleh, kisos boleh dilakukan. Tetapi sabar itu yang lebih baik. Kita +1 berarti. Berarti sabar ini adalah alat untuk menumbuhkan seseorang menjadi bijak. Bijaksana ini buahnya, tapi perilakunya harus sabar. Ya. Dengan kesabaran yang kita latih, nanti kita akan menjadi orang bijak. Nah, pertanyaannya, sabar itu diperoleh dari apa? Surat 7, 126. Ya. Sabar diperoleh dari apa? Ya. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan. Terus? Ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Terus? Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Tahan, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran buat kami. Jadi sabar diapain? Diminta. Diminta. Sabar itu diminta. Selama ini Cak Sahrul, ya sabar nggak pernah diminta. Ya Allah limpahkanlah rezeki mulu. Ya bagaimana kita bisa sabar? Kalau itu loh, kesabaran tidak diminta, maka kesabaran itu diminta. Contoh, coba injak kaki saya. Nah, ya kan? Ya Allah, limpahkan kesabaran buat aku atas kesalahan teman saya sebelah tuh. Hilang kan? Hilang langsung. Karena sabar itu diminta. Karena yang punya dia, Allah Allah As-Sabur, ya. Yang terakhir sifat Allah yang ke-99 Allah As-Sabur kan? Milik Allah, maka harus diminta. Nah, dengan kita sering meminta sabar, gitu loh, buahnya menjadi orang bijak, gitu loh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang 9 ayat 35. Dari 34-nya ya, baca. Surah 9 ayat 34 35. Hai orang-orang yang beriman, Ya. sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, ya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapati siksa yang pedih. Hati-hati yang punya emas, punya perak tidak dinafkahkan. Lanjut, dengerin. Pada hari dipanaskan emas, perak itu dalam neraka jahanam, ya, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Dahi mereka, dengerin. Lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Pada hari ini, ya, cobalah lagi. Pada hari dengerin. Pada hari dipanaskan emas perak itu, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Dahi mereka, tahan. Dahi dulu. Nanti di neraka itu. Sekarang perskotnya di dunia ini, kalau panjenengan pelit, emas perak tidak dinafkahkan, tidak dibayar nafkahnya, hanya untuk diri sendiri, maaf ya, kebanyakan dahi kita sakit. Ya, coba dibakar. Ulang lagi. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Jadi kalau Cak Sahrul suka sakit kepala, ya udah, ini sebagai proskot, kasih peringatan. Emas perakmu mana toh? Jangan untuk dirimu sendiri. Banyak fakir miskin, banyak orang butuhkan, banyak orang yang di mana kita punya harta
ada hadiah. Perhatiin tuh, bayar tuh. Kalau semua emas di orang kaya semua disimpan, waduh putaran duit nggak jalan tuh, nggak karu-karuan, bahaya, nyimpen tuh bahaya. Lanjut, habis dibakar dainya diapain? Lambung. Jadi jangan kaget kalau sekarang udah mulai kena emah. Ya, lu iya. Ya, sudah mulai nyeri-nyeri. Lanjut. Dan punggung mereka. Sudah mulai makin ya sering sakit, sakit pinggang dan sebagainya. Itu proskotnya. Oke, nah gitu. Sekarang baru tahu kan Ibu ya? Para pemirsa juga nih, ibu-ibu tahu nih ilmu baru ya. Ternyata ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Allah nggak mungkin langsung mengazab gitu, kasih peringatan-peringatan. Iya, baik. Gitu. Ya, pemirsa, semoga kita cerdas untuk bisa menangkap tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Amin. Dan nanti akan lebih cerdas lagi kalau pemirsa tetap di TVRI, karena kita akan lebih dalam mengkaji lagi tema kita kali ini. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. Betul sekali. Iya. Baik. Kita sudah mau berakhir nih perjumpaan kita kali ini. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Tapi kira-kira apa nih Cak Nur yang harus kita ketahui mengenai Al-A'raf ini? Amin. Ya, pemirsa di rumah. Ternyata Al-A'raf itu ada di Al-Quran. Surga ada juga di Al-Quran. Neraka demikian juga. Hanya Al-A'raf tidak banyak dibahas karena terkesan seakan-akan itu kalah dengan sekedar surga. Padahal Allah berfirman, di atas A'raf itu ada orang yang mengetahui dua ciri-ciri dari orang-orang yang di surga dan orang-orang yang di neraka. Ternyata orang baik tidak mudah dalam mencapainya, apalagi orang bijak. Di mana bijak itu baik plus sabar, yang buahnya menjadi orang yang bijaksana. Maka orang bijaksana itu kebanyakan oleh Allah diperjalankan untuk Isra Mi'raj, seperti para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana beliau Isra Mi'raj, karena beliau seorang yang bijak, tidak sekedar baik tapi plus menjadi orang yang sabar. Surat 53 ayat 4 sampai 19. Agak panjang, mohon kesabarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terus? Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nabi Muhammad diajarin oleh Jibril. Terus? Yang mempunyai akal yang cerdas. Terus? Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Nah, ini lagi Lailatul Qadar. Terus? Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Ya, lanjut. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Nempel tuh Jibril. Lanjut. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Tercengang. Terus? Maka apakah kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Lanjut. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Dari ke-6, lantai 6 langsung ke-7 nih. Langsung ke Allah nih. Lanjut. Yaitu di Sidratul Muntaha. Pernah dengar Sidratul Muntaha? Pernah ya? Lanjut. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Lanjut. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu. Terus? Dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Itu disebut dengan Isra Mi'raj. Rasulullah di mana tadi? Sidratul Muntaha. Ngeliat apa? Surga otomatis dan juga neraka. Nah, di saat itulah
Rasulullah melihat Siti Khadijah ya sudah habis harta dan jiwanya untuk kepentingan syiar dan Islam ini. Maka ternyata Siti Khadijah sudah berada di surga. Begitu ngelihat surga yang luar biasa indahnya, di satu pihak lihat kanan, kan gitu Al-A'raf tadi. Yang kiri lihat neraka tadi, yang begitu panasnya dan kejamnya, di sana bunuh-bunuhan dan sebagainya. Yang sehingga Rasulullah dengan kearifannya mengatakan, ya Allah, aku tidak kuat di neraka-Mu ya Allah. Betapa pedihnya yang di neraka itu. Namun ya Allah, aku tidak pantas di surga-Mu. Orang rendah hati, aku tidak pantas di surga-Mu ketika melihat keindahan surga yang di situ ada Siti Khadijah sedang bersama orang-orang yang berjuang jihad di jalan Allah. Maka ketika di neraka tidak kuat, di surga dengan kerendahan hatinya seakan-akan tidak pantas, ditariklah oleh Allah ke Al-A'raf. Di atas disitulah kemudian mereka atau Rasulullah melihat dua-duanya. Nah, timbullah sebuah pujian ila. Coba ila di neraka-Mu, tapi aku tidak pantas di surga-Mu. Terus pemirsa, menjadi orang bijak tidak mudah. Orang baik pun tidak mudah. Namun orang baik ditambah dengan sabar, itulah orang bijak. Orang bijak ini mengetahui di mana kanan surga dan di kiri neraka, yang disebut dengan Al-A'raf. Menuju Al-A'raf tidak mudah. Di sana diperlukan kebaikan dan juga di sana diperlukan kesabaran. Untuk kemudian kita mampu mensiasati orang-orang yang berbeda dengan kita. Maka jangan suudzon dengan siapapun. Kadangkala yang kemungkinan berbuat jelek itu dia tidak mengetahui. Di surat 9 ayat 6 dikatakan banyak orang tidak tahu. Maka hormati dia, ajak berdialog dia agar supaya mereka mengerti firman dan memahami firman Allah. Maka firman diperlukan agar supaya kita mampu berbuat baik dan juga berbuat bijak, agar kita mengetahui 3 fasilitas, yaitu neraka, surga, dan Al-A'raf. Baik, terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Syah Nur, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.